Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Mungkin dari teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian ada yang sudah tahu tentang apa itu teks eksposisi, tentang struktur dari teks eksposisi. Namun saya akan menjelaskan secara detail dari penjelasan dari teks eksposisi ini. Pertemuan kali ini yaitu tentang teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini adalah suatu teks yang tidak jauh berbeda dengan teks deskripsi, yaitu memberikan gambaran atau menjelaskan juga tentang sesuatu atau suatu objek, dan pembacalah yang dapat memberikan penilaian terhadap karangan tersebut. Nah, teks eksposisinya adalah suatu ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan dan juga menyampaikan serta menguraikan sesuatu secara detail dan juga jelas. Setelah tadi kita membaca tentang pengertian teks eksposisi, kita melangkah ke jenis-jenis teks eksposisi. Nah, jenis teks eksposisi ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ini menurut Sarkiah pada tahun 2017 di bukunya pada halaman 45 sampai halaman 46. Nah, jenis teks eksposisi yang pertama dia menjelaskan bahwa teks eksposisi definisi. Nah, teks eksposisi definisi ini adalah suatu teks yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep yang dibatasi hanya dengan beberapa kalimat atau penjelasan singkat, namun cukup jelas dan juga dapat dipahami oleh pembacanya. Nah, itu tadi jenis teks eksposisi yang pertama, teks eksposisi definisi. Teks yang kedua yaitu teks eksposisi proses. Nah, teks eksposisi proses ini adalah suatu teks yang merupakan tulisan yang menonjolkan ciri-ciri dari pentingnya yang didasarkan pada landasan untuk mengelompokkan bagian dari suatu bagian. Meskipun seringkali ciri-ciri penting ini bersifat subjektif sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan. Kemudian untuk jenis teks yang selanjutnya yaitu teks eksposisi ilustrasi. Nah, teks eksposisi ilustrasi ini merupakan suatu teks eksposisi yang memberikan penjelasan melalui contoh-contoh yang nyata dengan menyampaikan suatu hal dengan suatu hal yang lain dengan memiliki kesamaan sifat dan juga fungsi untuk dapat memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Nah, itu jenis teks yang keempat. Kemudian jenis teks eksposisi yang kelima adalah teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan ini adalah suatu teks eksposisi yang mengungkapkan persamaan dan juga perbedaan dari kedua benda ya. Jadi kedua peristiwa dan juga lain-lain. Kemudian eksposisi yang terakhir ada yang namanya teks eksposisi laporan. Di teks eksposisi laporan ini merupakan suatu teks eksposisi yang menginformasikan tentang suatu hal, peristiwa dan juga kejadian. Jadi teks eksposisi laporan ini menginformasikan tentang sebuah hal, peristiwa dan juga kejadian. Nah, itulah jenis-jenis teks eksposisi. Tadi saya jelaskan ada 6 ya jenis teks eksposisi. Materi selanjutnya tentang ciri dari teks eksposisi ini. Jadi teks eksposisi juga mempunyai ciri-ciri. Ada beberapa ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama ada tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi pengertian dan juga pengetahuan. Jadi ciri yang pertama itu tulisannya yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembacanya, juga pengertian dan pengetahuan. Itu ciri yang pertama. Kemudian kita melangkah ke ciri yang kedua.
yaitu tulisan ini bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Itu ciri teks eksposisi yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan juga bagaimana. Kemudian ciri yang ketiga adalah disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Jadi teks eksposisi ini digunakan dengan gaya yang lugas, disampaikan dengan gaya yang lugas dan juga menggunakan bahasa yang baku tentunya ya. Kemudian ciri yang keempat adalah teks eksposisi umumnya disajikan dengan menggunakan susunan yang logis. Jadi ini teks eksposisi ini disajikan dengan menggunakan susunan yang logis. Kemudian yang kelima adalah disajikan dengan nada netral, tidak memancing emosi, tidak memihak, dan juga memaksakan sikap penulis kepada pembacanya. Itulah ciri-ciri dari teks eksposisi. Kemudian ada lagi unsur kebahasaan dari teks eksposisi ini. Selain ciri tadi, ada juga jenisnya, pengertian, ada unsur kebahasaan juga dari teks eksposisi. Jadi unsur kebahasaan dari teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama ada yang dinamakan pronomina, kemudian kata leksikal, dan juga yang terakhir yaitu konjungsi. Unsur kebahasaan dari teks eksposisi ini. Tadi saya sudah sebutkan bahwa yang pertama itu adalah pronomina. Pronomina ini digunakan pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan sejalan dengan fungsi sosial teks eksposisi itu sendiri. Nah, itu pronomina. Pronomina ini sejalan dengan fungsi sosial teks eksposisi itu sendiri, digunakan pada saat penyampaian pendapat pribadi. Kemudian ada unsur kebahasaan yang kedua, yaitu tadi saya sebutkan bahwa kata leksikal. Kata leksikal ini yang digunakan di dalam teks eksposisi untuk kata yang menyatakan persepsi. Kata yang sejenis adalah yakin, optimis, potensial, dan juga dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu unsur kebahasaan dari teks eksposisi ada konjungsi ya, konjungsi. Konjungsi ini adalah suatu kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menghubungkan suatu gagasan dengan gagasan yang lain. Jadi konjungsi ini adalah suatu kata di dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menghubungkan. Jadi konjungsi adalah kata penghubungnya untuk menghubungkan antara satu gagasan dengan gagasan yang lain. Jadi itu tadi struktur unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Jadi saya melanjutkan materi tentang struktur dari teks eksposisi ini. Jadi struktur dari teks eksposisi ini adalah ada 3 juga. 3. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan tesis. Kemudian yang kedua adalah argumen-argumen atau pendapat. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang dari pendapat tersebut. Nah, dari pernyataan pendapat ini atau tesis ini adalah suatu pernyataan pendapat, di mana pernyataan awal penulis tentang topik yang dibahas. Jadi tesis ini adalah pernyataan pendapat yang terdapat pada pernyataan awal penulis tentang topik yang akan dibahas. Nah, kemudian yang kedua ada argumen. Nah, di mana argumen ini adalah suatu alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Itu adalah argumen untuk menolak suatu pendapat, pendirian, dan juga gagasan. Kemudian struktur yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Ini struktur yang terakhir. Struktur yang terakhir ini adalah suatu struktur dari teks eksposisi yang merupakan penegasan ulang pendapat, untuk menegaskan ulang pendapat dari tadi yang tentang argumen dan pernyataan umum, pernyataan pendapat atau tesis tersebut. Itu penjelasan tentang teks eksposisi. Saya akan menutup pertemuan kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi